Phrase from Bali hari ini kembali berbagi tips seputaran dunia teknik pendingin dengan tema pemasangan instalasi pipa AC sesuai SOP. Apa saja langkah-langkahnya? Simak video ini sampai habis dan jangan lupa ringankan tangannya untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Perancangan instalasi yang tertata dari awal sangat efektif untuk mengirit kos biaya dan tentu hasil yang rapi. Tidak ada pipa yang melintang bebas di dinding yang merusak estetika. Langkah pertama, kita persiapkan material seperti pipa tembaga, kabel NIM 3x2,5, thermoflag, dan peralatan untuk pemasangannya. Baik rancangan kali ini, semua instalasi pipa akan ditanam di dalam tembok. Rancangan seperti ini sangat kami rekomendasikan pada saat bangunan rumah tahap konstruksi. Konsumen sudah merancang dari awal titik posisi AC dan jalur instalasi pemipaan sehingga pekerjaan terukur. Pertama-tama kami analisa terlebih dahulu diagram konstruksi rumah konsumen, sehingga kita gampang untuk menentukan jalur pipa instalasi dan drain pembuangan airnya. Ini penting agar bahan seperti pipa dan kabel tidak terlalu banyak terinstal karena di sini kita tetap menekan agar biaya tidak membludak. Baik, kita mulai dari mengukur posisi indoor unit. Kita atur dari jarak plafon minimal 20 cm ke bawah, guna saat maintenance ada jarak untuk membuka cover AC. Posisi pipa tembaga masuk dari atas arah kiri menuju ke kanan, dan rancangan double napelnya akan dikonek di dalam tepat di tengah indoornya. Dan untuk drain AC-nya, kita rancang di kanan ke arah bawah. Baik, proses selanjutnya kita bobok jalur yang sudah ditentukan agar lebih memudahkan proses pembobokan. Banyak teknisi bilang pipa AC yang ditanam seperti ini sulit untuk di-maintenance. Tetapi jika posisi rancangan rumah konsumen yang memang tidak memungkinkan untuk pemasangan standar tembus, maka metode pemasangan instalasi non-standar yang ditanam di dalam tembok perlu diterapkan untuk menjaga estetika kerapian. Jangan khawatir seperti yang dibilang susah maintenance, kita sudah rancang double napal instalasi tetep, bisa dibuka karena posisi konekan ada di dalam indoor. Sehingga sewaktu-waktu ada maintenance yang harus menurunkan unit indoor, masih bisa dilakukan. Sudah terlihat jelas hasil bobokan pipa instalasi dan jalur drain pembuangannya. Dengan metode ini, semua pipa nantinya tidak ada yang melintang di tembok, tentu terlihat rapi dan tentu tidak merusak pemandangan Anda saat sebelum tidur. Beda halnya dengan pemasangan pipa AC yang dipasang melintang dengan alasan biar gampang maintenance. Itu perlu ditanyakan kembali, sudah bikin rapi acian tembok, teknisi malah bikin semrawut dengan pipa yang melintang kayak jemuran. Baik, selanjutnya pipa yang dipasang dengan metode ini, kita rekomendasikan pipa dengan pembalut tebal agar nantinya meminimalisir terjadinya kondensasi saat AC sudah beroperasional. Di sini kita juga tambahkan insuplik tambahan agar lebih survive menjaga tidak terjadinya kondensasi dalam jangka panjang. Kami teknisi Freeze Bali selalu mengoptimalkan pelayanan kepada konsumen, bukan malah pasrah atau selalu menggampangkan pekerjaan, tetapi menurunkan kualitas kerja sehingga kedepannya malah sepi pelanggan. Anda bayangkan saja di dinding kamar atau ruang tamu Anda ada pipa terbentang sepanjang tembok, pasti tidak bagus dipandang. Tugas kita sebagai teknisi bisa memberikan solusi atau pilihan untuk konsumen. Tetapi kembali lagi kepada konsumen, jika ingin lebih estetika, kita terapkan metode ini, karena metode pemasangan seperti ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya pemasangan yang berbeda. Sedikit kami informasikan tentang material. Pipa yang kami rekomendasikan adalah pipa dengan merek Tetayama, kabel NIM 3x1,5, pembalut pipa tambahan dengan merek Insuplek, pipa air drain dengan ukuran 3/4. Untuk link pembelian kita terakan di deskripsi. Baik, biar tidak ngoceh nggak jelas, kita kembali ke topik utama. Jalur instalasi pipa tembaga dan pipa drain AC sudah terpasang sesuai rancangan.
Kami juga berbagi tips untuk rumah dalam tahap konstruksi seperti ini. Teman-teman konsumen sering ada pertanyaan, AC ukuran berapa yang perlu dibeli? Konsumen harus tahu ukuran ruangan kamar yang ingin dipasang AC terlebih dahulu dan berapa BTU AC yang diperlukan. BTU merupakan singkatan dari British Thermal Unit, yaitu satuan energi dari Amerika Serikat. Untuk mencari BTU kita bisa rumuskan sebagai berikut. Panjang P kali lebar L kali tinggi T kali 2050 sama dengan kebutuhan BTU hours. Kita gunakan contoh ruangan ini dengan ukuran 4 meter kali 6 meter kali 3 meter. Maka cara menghitung BTU AC adalah sebagai berikut. 4 meter kali 6 meter kali 3 meter dikali 200. Sama dengan 72 meter kali 200 sama dengan 14.400 BTU. Maka hasilnya 14.000 BTU, kita sudah bisa kasih kapasitas AC 1,5 PK. Sudah cukup untuk ruangan tersebut. Baik untuk instalasi pipa tembaga dan instalasi pipa air drain pembuangan sudah terpasang dengan rapi secara keseluruhan. Sebagai catatan, super pipa tembaga sekitar 50-60 cm dari ujung bracket indoor agar pada saat pengonekan double napalnya tidak kekurangan pipa. Sebab, jika sampai kekurangan super pipa, nantinya bisa berakibat fatal merubah posisi bracket indoor sehingga perlu membobok ulang tembok. Baik untuk langkah terakhir, kita klaim instalasi pipa ke konstruksi bangunan dan di bagian klaim, kita kasih batalan agar tidak merusak pembalut pipanya sehingga nantinya tidak ada kondensasi karena pipa ini rentan terhadap perbedaan suhu, maka dari itu isolasi dari pipa tidak boleh ada yang robek. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam teknisi jujur Freeze Frame Bali.